Ikhwani fillah rahimakumullah, sesuatu yang harus kita jaga selalu semasa hidup di dunia ini, yaitu kita harus menjaga lisan kita dari berkata yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menjaga diri dari berkata-kata, mengucapkan sesuatu yang di dalamnya mengandung dosa. Karena seperti yang telah kita ketahui dan kita maklumi bersama bahwa lisan kita ini adalah tanpa tulang, jadi mudah bergerak, mudah dalam mengucapkan sesuatu, mudah dalam mengata-ngatakan sesuatu. Kita perlu khawatir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa asbab lisanlah kebanyakan nanti Allah akan mengisikan penduduk neraka. Allah mengisi penduduk neraka itu kebanyakannya adalah disebabkan manusia-manusia tersebut ya semasa hidup di dunia mereka tidak cukup mampu menjaga lisan mereka. Dan itu terdapat dalam banyak riwayat, dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa lisan dan kemaluan disebutkan dalam hadis. Ya, dua hal ini yang menyebabkan kebanyakan orang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau seandainya kita itu dapat mampu menjaga dua hal ini, maka Rasulullah akan memberi jaminan kepada kita untuk masuk surga. Ya. Jadi kalau kita mampu menjaga diri dari berkata yang dusta, mampu menjaga diri untuk tidak berkata-kata yang mengandung murka, dan kemudian mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam perzinahan, maka Rasulullah akan menjamin kita nanti di akhirat untuk masuk surga. Namun sebaliknya, mafhul mukhalafah dari hadis ini seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan juga bahwa kalau seandainya seorang muslim itu tidak mampu menjaga lisannya, kemudian tidak mampu menjaga kemaluannya dalam artian tidak berzina, maka tidak ada jaminan dari Rasulullah kita bisa masuk surga. Kita belum ada jaminan. Khawatir kita, saudaraku rahmati Allah, kalau enggak ke surga ya kemana kalau bukan ke neraka. Yang sehingga Rasulullah mengatakan apa? Man yadman li ma baina lahyaihi. Siapa di antara kalian yang mampu menjamin aku, mampu menjaga di antara dua rahang, yaitu lisan. Wa ma fakhidaihi, dan di antara dua pahanya, yaitu kemaluan. Adman lahul jannah, maka aku pasti akan menjaminkan dia surga. Ya ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tidaklah dikatakan muslim yang benar, yang lurus ya, sebelum dia lurus lisannya. Dia mampu menempatkan lisannya di tempat yang mulia, di tempat yang baik-baik. Baru dikatakan dia muslim yang benar apabila dia sudah mampu memposisikan lisannya untuk kebenaran. Baru dikatakan dia muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia sudah mampu menggunakan lisannya untuk mengatakan yang benar-benar, dan dia ketika merasa tidak mampu untuk berkata yang benar, dia memilih diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kita yang telah mengatakan dirinya ataupun diri kita ini adalah orang yang telah beriman kepada Allah di hari akhir, maka kita harus membuktikan ya iman kita itu benar dengan berkata yang benar-benar. Kalau enggak ya diam saja. Kenapa ada orang berkata yang asal-asal berkata, asbun asal bunyi, tidak mau berpikir terlebih dahulu apakah yang dia ucapkan itu benar atau salah? Apa yang menjadi masalah dengan diri orang ini? Iman. Karena kalau benar-benar dia beriman, iman ini akan membuahkan lisan yang lurus. Dengan iman dia akan mengatakan yang benar. Dengan iman dia tidak akan berani mengatakan yang dusta, mengandung kebohongan di dalamnya, yang mengandung murka Allah di dalamnya. Maka lurusnya lisan, benarnya lisan seseorang, dan benarnya kemaluan seseorang dalam artian dia tidak menempatkan dalam hal yang diharamkan kecuali yang dihalalkan seperti pernikahan. Maka dua hal ini benar disebabkan benarnya iman. Jadi seluruh aktivitas manusia baik dan buruknya itu ada hubungannya dengan iman seseorang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu khawatir
dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan kalimat yang dia tidak teliti terlebih dahulu, yang karenanya, ya, karena ucapannya itu ternyata dia nggak sadari nanti pada hari kiamat, dengan ucapan itulah nanti dia akan dilempar ke neraka sejauh antara jarak timur, jauh sekali. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Abu Hurairah ataupun diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, di mana Rasulullah SAW bersabda, seseorang hamba yang mengucapkan sesuatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, hanya saja ia menganggapnya sesuatu hal yang ringan. Kami ulangi, ya, seseorang hamba yang mengucapkan sesuatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ia menganggapnya suatu hal yang ringan, namun karena sebab perkataan itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Jadi banyak orang menganggap sepele, ringan, seakan-akan itu nggak ada masalah, padahal itu mengandung masalah besar yang dia tidak sadar. Nanti dia baru sadar dengan ucapannya sendiri, ternyata ucapan itulah yang membuat Allah murka. Dengan kemurkaan Allah dia akan dilempar ke neraka. Hadis sahih Al-Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kalau kita kasih contoh dewasa ini ya, di dalam kehidupan kita ya bermasyarakat ya, muncul orang-orang yang asal ngomong, asal ucap dalam perkara apapun ya, yang dia nggak sadari bahwa perkataan itu mengandung kemurkaan, mengandung kekeliruan, mengandung dosa di dalamnya. Dia nggak sadar itu, dia anggap ringan itu, dia sepelekan itu, dia anggap bahwa perkataan itu biasa-biasa saja. Padahal kalau kita yang mendengar, yang paham akan agama ini, paham akan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah, sungguh perkataan itu adalah perkataan yang sangat mengandung dosa. Namun orang yang mengatakan itu kayak ringan saja. Saudara kalau dirahmati Allah, banyak perkataan-perkataan yang tertuju langsung ke Allah. Allah nggak sayang, Allah itu egois, Allah itu nggak adil, Allah itu ada nggak sih? Gitu kan? Dengan perkataan seperti itu berarti mengandung ragu di dalamnya. Allah itu sebenarnya ada nggak sih? Ya, mungkin orang ini sudah sangat kecewa mungkin dengan apa yang Allah hadirkan kepadanya berupa musibah-musibah. Karena keimanan yang menipis, dia menyangka bahwa musibah itu, ujian itu adalah siksaan baginya. Allah lagi menyiksanya seakan-akan. Padahal kalau orang tersebut memiliki keimanan yang benar, dia pasti akan berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah tidaklah menghadirkan suatu musibah kecuali ada banyak kebaikan di dalamnya, pengguguran dosa, peningkatan kelas iman kita, ya. Dengan kita diberikan ujian, kita akan selalu ya mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Kita akan tegar, kita akan kuat. Kita akan menjadi muslim yang selalu bersih imannya. Ya. Ya, itu bagi orang yang beriman. Ada yang terkadang ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan itu tertuju kepada Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah itu adalah misalnya teroris, mengajarkan umatnya berperang misalnya. Tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad itu adalah nabi yang bodoh. Ya, kita nggak perlu lagi mengikut ya sosok baginda Nabi Muhammad untuk zaman kita sekarang ini. Nabi Muhammad cocoknya adalah alirannya itu hanya sesuai ya di zamannya saja. Mungkin cocok, relevan dengan keadaan saat itu, nggak lagi cocok dengan keadaan kita sekarang misalnya. Bermacam-macam perkataan yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, ataupun malah mengatakan sesuatu yang kita sandarkan itu pada Nabi kita Muhammad, padahal Nabi Muhammad nggak pernah berkata itu, dusta atas nama Nabi. Ya, kita terkadang nggak sadar. Ternyata dengan perkataan itu mengandung murka Allah, dan suatu saat na'udzubillah dengan perkataan itu pula Allah akan lemparkan ia ke neraka. Dengan mengatakan apa? Ini halal, padahal Rasulullah mengatakan haram. Kita katakan ini haram, padahal Rasulullah katakan halal. Dan itu kita sandarkan kepada Rasulullah. Dusta atas Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'aduhu minan nar. Siapapun orangnya yang berdusta atas namaku, yang mengatakan sesuatu hadis yang datang dariku padahal aku tidak pernah berkata seperti itu, maka sungguh Allah akan sediakan satu tempat di neraka, tempat duduknya di neraka nanti. Hadis mutawatir, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan juga banyak periwayat-periwayat yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga kalau kita dengar hari ini perkataan-perkataan yang mengandung murka itu yang tidak disadari ataupun dianggap sepele, ringan-ringan saja, yang itu terkadang tertuju kepada Islam dengan mengatakan
agama Islam inilah bukan agama satu-satunya yang benar. Masih ada agama yang lain yang juga benar. Jadi kita boleh memilih agama apa saja. Pluralisme. Mereka-mereka yang mengatakan semua agama itu baik dan benar. Jadi tidak mesti dan tidak boleh kita egois. Kaum muslimin tidak boleh egois dengan mengatakan Islam yang benar, yang lain salah. Nggak boleh kita kafir-kafirkan agama yang lain. Kita boleh masuk surga lewat agama mana saja. Semua agama dipastikan bisa masuk surga, tidak hanya Islam. Nah, ini perkataan-perkataan yang seperti ini, mereka menganggap ini hal biasa, ringan. Namun, saudaraku yakin dan percaya bahwa perkataan seperti inilah perkataan yang dusta, perkataan yang sangat mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini mereka bebas berbicara. Mereka menganggap itu perkataan yang benar dan mereka begitu percaya diri menyampaikan kepada umat, mendakwahkan pluralisme ini kepada umat tanpa ada beban seakan-akan. Silahkan saudaraku. Namun ingat, ya, suatu saat kita akan sadar bahwa perkataan itu akan membuat kita terjerumus dalam neraka. Dengan mengatakan Islam adalah bukan agama yang bisa diterapkan untuk saat ini. Islam sudah bukan masanya lagi misalnya. Penegakan syariat Islam tidak lagi cocok untuk keadaan hari ini. Jadi kita harus melakukan ataupun membuat suatu undang-undang baru yang kita bikin sendiri, kita jalani sendiri. Islam agama yang radikal. Aturan Islam sangat radikal. Islam adalah agama yang tidak memperhatikan kepada hak asasi manusia misalnya. Perkataan-perkataan yang dusta seperti ini hari ini sering muncul. Ada yang terkadang perkataan itu tertuju kepada malaikat dengan mengatakan malaikat itu gini dan gini. Malaikat itu adalah pelupa. Malaikat itu adalah pengkhianat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malaikat Jibril yang seperti yang dikatakan oleh mereka kaum Syiah. Jibril itu pengkhianat Allah. Sebenarnya Allah nyuruh untuk mengirimkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa malah Jibril mengirimkan wahyu kepada Muhammad? Jibril adalah malaikat pengkhianat misalnya. Ada yang tertuju perkataan dusta itu perkataan yang dia nggak sadari ataupun dia anggap sepele, tertuju kepada Al-Quran. Al-Quran bukan lagi aturan untuk kita pegang hari ini. Bukan lagi masanya kita berpegang teguh pada Al-Quran. Sudah cukup dengan undang-undang yang kita bikin dan kita jalankan sendiri hari ini misalnya. Al-Quran itu adalah makhluk misalnya. Al-Quran itulah dongengan-dongengan Nabi Muhammad. Nah, sungguh ini perkataan yang mengandung murka. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ataupun bahkan perkataan itu tertuju kepada kaum muslimin itu sendiri. Yang kita nggak sadari, yang kita anggap itu ringan-ringan saja, ternyata itu mengandung murka. Kita katakan saudara kita muslim kafir. Kita kafirkan sembarangan. Kita memunafikkan saudara muslim kita dengan sembarangan. Hei munafik, hei kafir, hei zalim, hei fasik misalnya. Dan banyak tuduhan-tuduhan yang lain dengan mengatakan apa? Hei kalian ini orang-orang bodoh misalnya. Muslim adalah agama dan penganutnya adalah orang-orang bodoh. Ataupun dengan mengatakan saudara kita sendiri, mereka adalah bukan saudara kita. Mereka golongan yang bukan golongan kita. Kita keluarkan dia dari persaudaraan kita sesama muslim. Gara-gara beda pengajian, gara-gara beda ustadz ngajinya. Beda-beda kelompok pengajiannya. Sehingga kita dengan mudah serampangan mengatakan itu bukan ahlu sunnah, itu adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah bukan ahlu tauhid, tapi ahlu syirik misalnya, dengan sembarangan, tanpa bayan yang benar. Dengan mengatakan mereka adalah bukan manhaj salaf, tapi kamilah yang bermanhaj salaf, ustaz-ustaz kami yang bermanhaj salaf, ustaz lain tidak bermanhaj salaf. Enggak usah ngaji dengan ustaz itu, ngaji dengan ustaz kami. Perkataan-perkataan seperti ini mungkin dianggap sepele. Kamu enggak usah lagi ikut ustaz itu, karena ustaz itu enggak benar. Ustaz itu adalah ustaz pendusta misalnya. Banyak ucapan-ucapan yang kita terkadang nggak sadar itu mengandung kemurkaan Allah. Dan mungkin dia nggak sadar mungkin hari ini dan akan sadar suatu saat di hari akhirat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Seseorang hamba yang mengucapkan sesuatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, hanya saja ia menganggapnya suatu hal yang ringan, namun karena sebab perkataan itu Allah melemparkan mereka itu ke dalam neraka. Hadis Sahih Al-Bukhari. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita jaga lisan kita dan kami coba padai dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, siapa itu orang pintar dan siapa itu orang bodoh dalam memanage lisan. Orang pintar adalah orang yang menempatkan lisan di belakang hatinya, sedangkan orang bodoh adalah mereka yang menempatkan
lisan di depan hatinya. Hati di belakang, lisan di depan. Itu orang bodoh. Sedangkan orang pintar bagaimana tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang pintar adalah orang yang memposisikan hati di depan, lisan di belakang hati. Ya, sedangkan orang bodoh lisan di depan, hati di belakang. Apa maknanya? Kalau orang pintar itu dia tidak akan pernah berkata-kata, nggak pernah dia mengucapkan sesuatu kecuali ya dia mikir-mikir dulu, dia timbang-timbang dulu, karena hati di depan. Kalau hati mengatakan ini benar, ini boleh, maka lisan akan ngikut untuk mengatakan. Tapi kalau hati mengatakan jangan, jangan, karena lisan di belakang, hati di depan. Sedangkan orang bodoh nggak kayak gitu. Orang bodoh lisan di depan, hati di belakang. Jadi dia ngomong dulu. Dia asal ngomong, asal ucap, nggak mau menimbang-nimbang, tidak mau mikir dulu, nggak mau teliti dulu, asal ucap. Baru nanti terkadang hati di belakang, yang kamu ucapkan tadi, ya udah diucapkan. Yang tadi itu yang kamu ucapkan salah, yang kamu ucapkan itu dusta, bohong. Udah nyesal dulu, udah nyakitin hati duluan orang lain. Sudah membuat masalah lebih dahulu dengan lisannya. Ya, maka saudara yang dirahmati Allah, jadilah orang pintar. Siapa orang pintar? Orang pintar adalah orang yang menempatkan lisan di belakang hati, hati di depan, dan orang bodoh adalah orang yang menempatkan lisan yang di depan, hati di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian ya subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Kita padahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.